Pelatih Irak yakin timnas Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Irak Jesus Casas yakin timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena tinggal membutuhkan beberapa poin. Jesus Casas bakal memimpin Irak untuk menantang tuan rumah timnas Indonesia dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Untuk sementara Irak memimpin grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Ali Jasim dan kawan-kawan telah dipastikan lolos ke putaran ketiga, entah itu menjadi juara atau runner-up grup. Sementara timnas Indonesia bercokol di peringkat kedua dengan 7 angka. Disusul timnas Vietnam di peringkat ketiga lewat 3 poin dan timnas Filipina di dasar klasmen dengan sebiji angka. Artinya timnas Indonesia hanya memerlukan satu kemenangan lagi dengan mengalahkan Irak atau Filipina untuk mengunci tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U16 melanjutkan TC jelang Piala AFF U16 2024 di Solo. Timnas Indonesia U16 melanjutkan persiapan untuk menghadapi Piala AFF U16 2024 setelah merampungkan agenda pemusat latihan TC di Yogyakarta. Kini persiapan bergeser ke kota Solo. Asisten pelatih Timnas Indonesia U16 Haryanto Prasetyo mengakui banyaknya lapangan latihan berkualitas yang menjadi warisan Piala Dunia U17 2023 di kota Solo menjadi keuntungan tersendiri. Sebab menurutnya fasilitas ini tak hanya membantu Timnas U16 untuk berlatih secara maksimal jelang Piala AFF U16 2024, tetapi juga bisa dimaksimalkan untuk pengembangan sepak bola akar rumput di kota Bengawan. Lelaki yang akrab disapa Tommy itu mengatakan tim pelatih Timnas Indonesia U16 memutuskan untuk menggunakan Stadion Universitas 11 Maret UNS sebagai lokasi latihan. Alasannya, venue ini menjadi yang aksesnya paling tertutup dibandingkan lapangan lain. Hal itu dilakukan agar para pemain Timnas Indonesia U16 bisa fokus untuk berlatih dan tidak teralihkan perhatiannya terhadap hal-hal lain. Persebaya lepas 4 asing mulai berburu pengganti untuk BRI Liga 1. Persebaya Surabaya secara resmi mengumumkan melepas 4 pemain asing. Mereka adalah bek Jan Victor, bek Dusan Stefanovic, winger Robson Duarte, dan striker Paulo Henrique. Kontrak 4 pemain itu segera berakhir seiring dengan berakhirnya pula BRI Liga 1 2023-2024 dan tidak ada tawaran perpanjangan. Hanya saja pihak klub baru mengeluarkan pernyataan resmi Rabu 5 Juni 2024. Persebaya Surabaya berupaya berbenah untuk musim depan. Mereka harus puas meraih posisi ke-12 klasmen akhir BRI Liga 1 2023-2024 dan itu jadi musim terburuk bajul ijo sejak berkiprah di Liga 1. Sampai sekarang Persebaya masih mengumumkan 2 pemain asing yang akan mengisi slot mereka musim depan. Satu di antaranya adalah winger asal Brasil Bruno Moreira yang telah memperpanjang kontrak sampai 2026. Terbaru Persebaya telah mengumumkan perekrutan striker asal Portugal Flavio Silva yang selama 1,5 musim terakhir membela Persik Kediri. Flavio Silva sendiri mencetak 23 gol bersama Persik dan ada di posisi kedua pencetak gol terbanyak BRI Liga 1 di bawah David da Silva. Setelah 5 tahun bersama, Persis resmi berpisah dengan Sultan Fajar. Persis Solo kembali mengakhiri kebersamaan dengan salah satu pemainnya. Setelah 5 tahun bekerja sama, Laskar Sampernyawa telah resmi berpisah dengan Sultan Fajar. Sultan Fajar menjadi pemain kedua yang telah resmi berpisah dengan Persis Solo seusai berakhirnya BRI Liga 1 2023-2024. Sebelumnya mereka juga telah melepas bek asal Brazil, Jaimerson Javier da Silva. Laskar Sampernyawa pun menyampaikan salam perpisahannya dengan gelandang berusia 30 tahun itu. Persis turut melayangkan apresiasi atas dedikasi Sultan selama 5 musim berjuang untuk tim kebanggaan Wong Solo itu. Sultan tercatat bergabung dengan Persis Solo pada awal tahun 2019. Dia ketika itu direkrut Laskar Sampernyawa masih berjuang di kasta kedua. Artinya Sultan ikut menjadi bagian dari sejarah Persis promosi ke kasta tertinggi. Masa depan Muhammad Rashid di Bali United belum jelas. Nasib Muhammad Rashid di Bali United nampaknya masih belum jelas. Kontrak gelandang timnas Palestina tersebut sudah berakhir, namun belum diketahui apakah ia bertahan di Bali United atau tidak. Berbagai spekulasi pun merebak. Mantan gelandang Persib Bandung tersebut diincar beberapa klub di BRI Liga 1 musim depan. Salah satunya adalah Persebaya Surabaya. Kabarnya Persebaya meminati jasa gelandang berusia 28 tahun tersebut. Bahkan Muhammad Rashid sendiri tidak menampik jika ia memang berkomunikasi dengan bajul ijo. Untuk sekarang ia hanya fokus untuk membela timnas Palestina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Palestina akan menghadapi Lebanon dan Australia. Nah,
Nathan Joaon bongkar soal kebiasaan buruknya. Pemain keturunan timnas Indonesia Nathan Joaon belakangan ini mulai menjadi sosok idola baru setelah menjadi penggawa skuad Garuda, penggemarnya kian membludak. Sebelumnya Rafael Struijk jadi salah satu pemain yang paling digandrungi, terutama penggemar dari kaum hawa. Namun, kini sosok pemain yang digemari bertambah setelah bergabungnya Nathan Joaon. Berbagai seluk-beluk mengenai pemain asal klub Swansea City itu memang laris diburu para penggemarnya. Tak jarang kehidupan pribadinya yang bersifat privat pun tak luput dari pembahasan fansnya tersebut. Nathan tampaknya tak jauh berbeda dengan kebanyakan lelaki di generasinya. Meskipun berstatus sebagai pesepak bola profesional, ponsel tetap menjadi salah satu barang yang selalu dibawa saat latihan maupun bertanding. Pemain kelahiran Belanda itu menyadari bahwa itu adalah kebiasaan yang buruk, sebab ia mengakui sangat senang mengoperasikan smartphone. Calvin Verdong ikut dalam sesi latihan resmi Timnas Indonesia versus Irak. Timnas Indonesia mendapatkan kesempatan menjalani latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Latihan itu dilakukan untuk menyambut laga melawan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 keesokan harinya. Skuad Timnas Indonesia yang dipimpin langsung oleh sang pelatih Sintayong mulai memasuki lapangan untuk berlatih sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hampir semua pemain Timnas Indonesia hadir dalam sesi latihan itu, termasuk pemain yang baru merampungkan proses naturalisasi. Calvin Verdong. Meski mengikuti sesi latihan resmi untuk laga melawan Timnas Irak, Calvin Verdong dipastikan tidak bisa dimainkan saat Timnas Indonesia menghadapi tim asuhan Jesus Casas tersebut. Calvin Verdong baru bisa turun ke lapangan Selasa 11 Juni 2024. Saat itu Timnas Indonesia menjamu Timnas Filipina di SUGBK. Kondisi terkini rumput SUGBK jelang Timnas Indonesia versus Irak. Timnas Indonesia menjalani sesi latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Latihan resmi itu dilakukan sehari jelang laga melawan Timnas Irak. Diketahui Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Irak dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu juga digelar di SUGBK pada Kamis 6 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Jelang laga melawan Timnas Irak, rumput Stadion SUGBK tampak mulai menghijau dan cukup baik, namun di beberapa sisi terlihat masih tidak terlalu rata. Misalnya di sisi utara lapangan, diketahui SUGBK sempat menjadi arena konser boyband Korea Selatan NCT Dream. Konser itu digelar pada 18 Mei lalu. Konser NCT Dream di Jakarta dinilai cukup sukses, sebab konser itu mampu menyedot puluhan ribu penonton untuk hadir langsung ke SUGBK. Lapangan SUGBK sempat ditutup oleh papan khusus saat itu, namun tampaknya proses pemulihan rumput masih belum benar-benar sempurna saat ini.